Halo teman-teman developer, berdasarkan video sebelumnya kita tahu kalau ActiveWeb memiliki beberapa jenis ekstraktor dan di video chapter HTTP server kita juga sempat menggunakan salah satu jenis ekstraktor yaitu web data yang mana digunakan untuk mengakses application state. Nah, application state ini kita akses melalui handler, iya kan? Perlu diingat kalau application state itu bersifat read only. Oke. Nah, kalaupun kita mau jadikan mutable, bukan read only begitu, mutable, maka ceritanya akan berbeda. Contoh, kita buat contoh di sini. Di sini saya sudah punya snippet yang sederhana, tapi kita juga butuh beberapa tambahan. Di sini kita ambil si sing, modul sing itu kita butuh arc, juga kita butuh mutex. Oke, kemudian kita akan definisikan application state dengan atau melalui struct. Jadi kita buat di sini struct yang namanya itu apa ya? Upstate aja. Upstate begini, kita kasih field misal counter, lalu di sini tipenya arc, kemudian mutex, di sini i32. Oke, lalu kita buat handler. Handlernya di sini async fn increment counter begini. Di sini kita kasih parameternya misal state. Ingat kita ambil dari web data. Oke. Nah, di sini langsung ke upstate. Upstate. Nah, kemudian returnnya jangan lupa http response. Lalu di sini kita buat variable mutable counter misalnya. Kita ambil state.counter. Kemudian kita pakai log dan juga kita langsung unwrap. Oke, kemudian the reference si counter variable ini kita plus dengan 1 seperti ini. Lalu tinggal kita kembalikan responnya itu bodinya mungkin ini aja deh, format makro, misal counter di sini adalah the reference si counter seperti ini. Lalu di main function kita buat variabel di sini bukan di dalam closure ya, tapi di luar closure, di luar instan HTTP server. Sini kita buat upstate misalnya. Kemudian kita pakai si web data, lalu kita new. Oke, kita ambil upstate begini. Kemudian fieldnya si counternya itu arc new text ya, new. Di sini kita mulai dari 0 gitu, misalnya titik koma. Nah, di sini kita pakai move keyword. Kemudian di sini kita chaining up data. Ingat kalau main dengan application state, up data method ini akan selalu sering kita gunakan. Kemudian kita ambil variabelnya upstate, kemudian kita clone, lalu kita langsung panggil route. Di sini kita ke route access saja. Kemudian web get to increment counter. Oke, seperti ini. Ini saya save. Ini harusnya koma bukan titik. Nah, seperti ini jadinya, nggak ada yang error. Oke, teman-teman mungkin masih ingat dengan contoh yang ini, oke, karena kita pernah buat di video chapter HTTP server sebelumnya. Nah, di sini kita buat application state melalui struct, oke, yang mana hanya memiliki satu field yaitu counter, yang tipenya adalah arc mutex i32, ya kan? Kita tahu kalau ARC atau Atomic Reference Counting adalah Thread Safe Reference Counted Pointer. Oke, atau simpelnya dia ini adalah smart pointer begitu, yang mana berguna untuk keperluan sharing data antar threads dan juga sharing ownership dari sebuah data begitu. Lalu ada juga si mutex. Yang memungkinkan beberapa threads untuk bisa mengakses sebuah data pada waktu bersamaan, atau istilah kerennya itu concurrently begitu. Jadi di contoh ini si field counter memiliki nilai
integer i32 lebih tepatnya, yang bersifat ARC, yang nilainya bisa diakses oleh beberapa thread sekaligus, dengan masing-masing thread itu memiliki akses data yang eksklusif melalui mutex. Karena kan datanya terlindungi di dalam mutex nih, ya kan? Makanya data itu tidak bisa sembarangan diakses begitu. Jadi sifatnya eksklusif lah begitu. Kemudian di sini kita definisikan increment handler dan kita berikan parameternya itu yang mana tipenya adalah web data, oke, yang merujuk langsung ke upstate struct begitu. Dan di body-nya, di body fungsinya, kita ambil mutable reference. Pertama kita definisikan variabel yang juga dia mutable sifatnya begitu. Di sini kita ambil mutable reference si counter state ini melalui state counter. Oke. Tapi kita perlu bantuan si log method. Oke. Jadi setelah itu kita increment nilainya dan jadikan sebagai return dari handlernya. Oke. Di sini kita increment, tapi kita pakai the reference ya. Ini juga kita pakai the reference. Dan kemudian di main function masih sama. Oke, ini masih sama. Tinggal kita buat instance untuk application state-nya. Kita di sini definisikan melalui variabel. Begitu. Di sini kita juga kasih init value-nya. Ini kan instance ya. Ini kan upstate ini si struct di sini ya. Jadi upstate ini adalah struct sini, kita buat instance dari struct upstate, yang mana juga si field-nya ini kita kasih init value-nya itu adalah 0. Tapi ingat karena di sini dia tipenya ARC mutex, kita perlu juga di sini pakai ARC new untuk si ARC-nya, kemudian bungkusan dalamnya itu pakai si mutex dengan mutex new. Seperti itu. Oke? Lalu tinggal kita register kan. Setelah kita buat variabel ini, tinggal kita register. Yang mana di sini kita tahu init value yang jelas mulai dari 0 gitu. Kita registernya gimana gitu. Kita register menggunakan updata method di sini. Oke. Dan juga ada clone method di sini. Kenapa? Karena di sini itu clone method sifatnya penting banget ya, karena terkait dengan ownership dari closure. Begitu. Di sini kan kita juga pakai move keyword. Ingat move keyword. Kemudian di sini harus di-clone. Kalau tidak di-clone, apa yang terjadi? Misalnya saya hapus, saya save, maka dia akan error. Begitu. Jadi harus pakai clone. Nanti teman-teman bisa cek di dokumentasi apa maksud clone dan move keyword ini. Oke? Nah, di sini sudah benar nih. Udah nggak ada yang error begitu. Kita coba akses langsung ke root-nya ya, begini. Oke, ini saya kecilkan dulu. Saya akses. Nah, di sini counternya langsung jadi 1. Karena kan di sini sudah terjadi perubahan nih, di sini plus 1. Kemudian saya send lagi, send lagi, send lagi. Maka dia akan terus bertambah seperti itu. Jadi inilah contoh untuk ekstraktor web data, oke, dan beberapa ekstraktor yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk contoh lainnya terkait dengan application state extractor maupun beberapa jenis ekstraktor yang belum kita bahas, teman-teman bisa langsung cek di dokumentasi ya, karena contoh penggunaannya itu cukup mirip dengan yang sudah kita bahas, serta hanya ada sedikit perbedaan saja pada tipe data yang digunakan dalam contoh itu. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.